Orang bilang punya tabungan di bank itu aman. Orang bilang beli rumah pasti menguntungkan. Dan orang bilang kalau kamu rajin investasi saham, masa depanmu pasti cerah. Tapi, apa jadinya kalau semua kata orang itu salah? Apa jadinya kalau pada tahun 2026 tabunganmu justru kehilangan nilainya? Rumahmu berubah jadi beban dan saham yang kamu simpan jatuh nilainya hanya dalam hitungan minggu. Kedengarannya ekstrim? Mungkin. Tapi sejarah ekonomi sudah berkali-kali membuktikan krisis selalu datang ketika orang merasa paling aman. Tahun 1998, Indonesia luluh lantak. Tahun 2008, Amerika Serikat jadi pusat guncangan dunia. Dan tahun 2020, pandemi global mengubah seluruh tatanan hidup kita. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah 2026 akan jadi titik krisis berikutnya? Dan kalau iya, aset apa yang benar-benar bisa menyelamatkanmu? Di video ini, saya akan tantang semua asumsi lama tentang keuangan. Kita akan bongkar 10 aset penting yang harus kamu siapkan sebelum krisis datang. Tetap bersama saya sampai akhir karena kalau kamu melewatkan salah satunya, konsekuensinya bisa fatal. Krisis tidak pernah datang tiba-tiba. Selalu ada tanda-tanda. Hanya saja, kebanyakan orang memilih untuk menutup mata. Kalau kita bicara tentang 2026, ada satu istilah yang sedang ramai di dunia finansial, maturity wall. Apa maksudnya? Singkatnya, ada gelombang besar utang perusahaan dan pemerintah di seluruh dunia yang jatuh tempo di tahun 2025-2026. Itu artinya mereka harus melunasi atau membayar kembali triliunan dolar utang. Masalahnya, kondisi ekonomi global sekarang belum stabil. Inflasi memang sudah turun dibanding puncaknya di 2022, tapi belum benar-benar terkendali. Bank sentral masih mempertahankan suku bunga tinggi. Nah, kalau bunga tinggi, perusahaan dan pemerintah yang mau perpanjang utangnya harus bayar bunga lebih besar lagi. Tekanan keuangan makin berat. Contohnya sudah mulai kelihatan. Di Amerika Serikat dan Eropa, sektor properti komersial sedang bermasalah. Gedung-gedung perkantoran kosong karena banyak perusahaan pindah ke sistem kerja hybrid. Nilai properti turun sementara cicilan utang jalan terus. Di Inggris dan Eropa, yield obligasi melonjak. Tanda investor mulai tidak percaya dan minta bunga lebih tinggi. Lalu, apa hubungannya dengan Indonesia? Inilah efek domino global. Kalau investor asing menarik dananya dari pasar negara berkembang, rupiah bisa tertekan. Modal keluar, sementara kebutuhan impor seperti bahan bakar dan pangan tetap harus dibayar dengan dolar. Akibatnya, harga kebutuhan melonjak. Dan di titik ini, banyak asumsi lama akan runtuh. Kita dulu percaya kalau punya kerja tetap, kita aman. Faktanya, apa? Saat krisis, justru gelombang PHK bisa jadi besar-besaran. Kita percaya kalau uang di bank aman. Faktanya, inflasi bisa menggerus nilainya diam-diam. Kamu memang lihat angkanya tetap sama di rekening, tapi daya belinya bisa turun drastis. Jadi kalau kita jujur, 2026 memang belum pasti jadi krisis, tapi tanda-tandanya ada. Dan sejarah selalu menunjukkan krisis datang justru ketika orang merasa sudah aman. Nah, sekarang kita sudah lihat gambaran besar. Krisis 2026 bukan lagi sekedar teori, tapi ancaman nyata yang sedang dibicarakan banyak ekonomi dunia. Tapi bukan berarti kita harus panik. Ingat, setiap krisis selalu melahirkan dua jenis orang, yang jadi korban dan yang jadi pemenang. Perbedaannya hanya satu, persiapan. Dan persiapan itu dimulai dengan memiliki aset yang tepat. Jadi, mari kita masuk ke inti pembahasan. 10 aset penting yang harus kamu siapkan sebelum tahun 2026. Aset pertama, uang tunai dan dana darurat. Saat krisis, cash is king. Likuiditas jadi raja. Banyak orang yang selamat di 1998 karena mereka punya tabungan tunai. Ketika harga-harga melonjak, mereka bisa beli kebutuhan tanpa harus menjual aset dengan harga murah. Punya dana darurat minimal 6-12 bulan pengeluaran adalah fondasi utama. Aset kedua, emas dan logam mulia. Ini adalah safe haven klasik. Sejarah mencatat, ketika inflasi tinggi, emas cenderung naik. Contoh nyata, di masa krisis 2008, harga emas justru melonjak. Kenapa? Karena orang kehilangan percaya pada mata uang kertas dan beralih ke aset yang punya nilai intrinsik.
Aset ketiga, stok kebutuhan pokok. Beras, minyak, gula, obat-obatan dasar, hal-hal sederhana yang sering kita anggap sepele. Tapi saat krisis, panic buying membuat harga melambung dan stok sulit dicari. Menyimpan persediaan bukan berarti menjadi prepper berlebihan, tapi sekedar memastikan keluarga aman beberapa bulan. Ingat, aset ini bukan untuk kaya, tapi untuk bertahan hidup. Aset keempat, obligasi pemerintah. Dibanding saham spekulatif, obligasi negara jauh lebih aman. Memang returnnya kecil, tapi justru stabil di tengah guncangan. Ini bisa jadi tempat untuk melindungi sebagian portofolio. Aset kelima, skill dan kemampuan baru. Inilah aset tak kasat mata yang sering diremehkan, padahal nilainya bisa lebih tinggi dari uang. Saat krisis, orang dengan skill baru bisa beradaptasi. Skill digital, bahasa asing, kemampuan jualan, atau bahkan keahlian praktis seperti servis barang elektronik. Semua bisa jadi penyelamat. Aset keenam, jaringan dan komunitas. Jangan pernah remehkan kekuatan hubungan sosial. Di masa krisis, orang dengan support sistem yang kuat lebih mudah bertahan. Ada kisah nyata saat krisis pangan di berbagai negara. Banyak komunitas lokal yang bertahan dengan barter, gotong royong, dan kerjasama. Ingat, sendirian kita rapuh, tapi bersama kita jauh lebih kuat. Aset ketujuh, diversifikasi penghasilan. Jangan hanya mengandalkan satu gaji. Punya side income, bisnis kecil atau kerja freelance digital bisa jadi pelampung saat penghasilan utama hilang. Aset kedelapan, aset real produktif. Lahan kecil untuk berkebun, peternakan sederhana, atau properti kos-kosan yang menghasilkan aliran kas. Aset semacam ini tetap punya nilai karena bisa langsung menghasilkan kebutuhan pokok atau penghasilan tambahan. Aset kesembilan, teknologi dan alat kerja. Laptop, koneksi internet stabil, smartphone, atau tools digital lain. Jangan anggap remeh. Di era digital, alat kerja inilah yang memungkinkan kita tetap bisa mencari nafkah meskipun dunia offline terguncang. Dan aset terakhir, aset ke-10, mental dan kesehatan. Inilah aset yang sering dilupakan. Krisis bukan hanya soal uang, tapi juga soal tekanan psikologis. Stres, panik, dan kesehatan fisik yang rapuh bisa membuat orang mengambil keputusan salah. Orang yang sehat, tenang, dan mentalnya kuat punya peluang lebih besar untuk bertahan dan bahkan berkembang. Jadi sekarang kamu sudah tahu, 10 aset inilah yang bisa membuat perbedaan besar antar jadi korban atau jadi pemenang saat krisis 2026 benar-benar terjadi. Kamu harus punya semuanya sekaligus. Tapi semakin banyak yang kamu persiapkan dari sekarang, semakin kuat posisi kamu menghadapi guncangan nanti. Dan ingat, krisis bukan hanya soal uang. Ini soal bertahan hidup, menjaga keluarga, dan memastikan masa depan tetap berjalan. Sekarang, giliran saya menantang kamu. Menurut kamu dari 10 aset ini, mana yang paling penting untuk disiapkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya lebih banyak orang yang bisa siap menghadapi krisis ini. Karena saat semua orang masih sibuk percaya kata orang, kamu sudah selangkah lebih siap menghadapi kenyataan.